ada 3 masjid yang merupakan masjid yang paling utama di muka bumi ini. Maka barang siapa yang berkesempatan untuk berziarah, beriktikaf, tabaruk, dan berjamaah di sholat di masjid tersebut, maka hakul yakin berkahlah hidupnya. Mana masjid yang 3 itu? Pertama, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Sebagaimana Allah mengabadikan surah Al-Isra untuk mengisahkan tentang Masjidil Aqsa ini. Memulai dengan firman Allah Subhana. Disinilah Allah mempertaruhkan kemahasuciannya, mempertaruhkan kemahabesarannya, dan mempertaruhkan segala-galanya untuk agar supaya manusia percaya bahwa Allah lah yang berkehendak, sementara Nabi Muhammad SAW hanya sebatas dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Bahwa Masjidil Aqsa ini adalah permulaannya Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Rafrafil Aftar, ke Baitul Ma'mur, langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai ke langit ketujuh. Kemudian Nabi Muhammad SAW ekspansi ke tiap pintu-pintu surga dan pintu-pintu neraka, barulah kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, yang sebagaimana dikatakan oleh Malak Jibril alaihi salam, "Lau adkhaltu laharaktu." Kalau seandainya saya masuk ke dalam Sidratul Muntaha, niscaya terbakarlah seluruh tubuh saya, karena memang satu-satunya orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasukinya yaitu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana ketika di dalam Sidratul Muntaha? Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uluk salam yang dikhususkan kepada Allah dengan ungkapan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Salam sejahtera serta keagungan hanya milikmu ya Allah. Allah pun menjawab salamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untukmu wahai Muhammad, serta rahmat dan keselamatan untukmu wahai Muhammad. Nabi Muhammad SAW dalam istilah Sunda henteu ambon sorangan, tidak merasa sebagai orang yang sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapat limpahan rahmat dan salam hanya untuk beliau Nabi Muhammad. Tapi Rasulullah SAW ingat kepada kita selaku umatnya dengan ungkapan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Terima kasih ya Allah, Engkau telah melimpahkan rahmat dan salam kepadaku, namun rahmat dan salam ini mudah-mudahan tersampaikan pula kepada hamba-hambamu yang pada soleh-soleh. Jadi kita selaku umatnya, walaupun di akhir zaman, bahkan hatta umat yang ada di yaumul qiyamah, dengan ungkapan ini Rasulullah SAW menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan pula salam Allah kepada umatnya, yakni kita sekalian dan umat akhir zaman, betapa Rasulullah SAW sangat cinta kepada umatnya. Mudah-mudahan kita pun mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati. Maka bagaimana kalau seandainya sholat yang 5 waktu ini bisa menjadi amalan yang sehari-hari? Sebenarnya ini berdasarkan nasihat Nabi Musa alaihissalam ketika sampai di langit yang ke-7 setelah terjadinya dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW menyatakan ra'aitu nuran, bahwa aku melihat cahaya. Cahaya di sini sebagaimana surah Ali Imran ayat 31, bahwa surah Nur An-Nur ayat 31, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Siapa itu cahaya di atas cahaya?
Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Maka berdasarkan tafsir Ibnu Abbas tentang ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat zatiah Allah dan juga berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sampai bagaimana sampai salat dijadikan syariat? Nah, inilah ada peran Nabi Musa alaihissalam ketika setelah melaksanakan dialog bersama Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, lalu Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, apa yang engkau dapatkan dari Allah untuk umatmu?" "Aku mendapatkan syariat salat berupa 50 waktu." Kata Nabi Musa, "Waduh Muhammad, terlalu berat untuk umatmu. Cobalah minta keringanan, barangkali masih bisa diringankan." Selama bolak-balik 9 kali, Nabi Muhammad SAW akhirnya mendapatkan syariat berupa salat sebanyak 5 waktu. Namun Nabi Musa masih juga memberikan nasihat, "Wahai Muhammad, rasanya umatmu akan kepayahan. Umatku saja besar-besar, tinggi-tinggi, tegap-tegap, umurnya panjang-panjang, namun dikasih ibadah hanya 1 kali dalam setiap pekan, yaitu Yaumus Sabt. Itu pun banyak yang keteteran. Bagaimana dengan umatmu? Ini sehari semalam 5 kali." Kata Nabi Muhammad SAW, "Aku sudah malu menghadap kepada Tuhanku. Biarlah ini menjadi catatan amal bagi umatku sehingga umatku bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala." Maka jadilah salat yang 50 waktu menjadi 5 waktu. Lalu bagaimana keistimewaan salat di Masjidil Aqsa? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan diterima oleh sahabat Abu Darda, dari sahabat Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa salatu fi Baitil Maqdisi fi khamsi mi'ati salatin." Bahwa salat 1 kali salat di Masjidil Aqsa sebanding dengan salat 500 kali di masjid-masjid yang lainnya. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menapaki kaki kita dan mensujudkan kening kita di Masjidil Aqsa. Amin. Yang kedua, masjid yang utama adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa salatu fi masjidi bi alfi salatin." Dan keutamaan salat di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi, Masjid Madinah Al-Munawwarah, itu adalah sebanding dengan 1000 kali salat. Misalkan kita melaksanakan salat tahajud 1 kali, itu sama dengan melaksanakan salat tahajud 1000 kali di Masjid Ruhul Ummah. Dan kita melaksanakan salat duha walaupun 1 kali, itu sama halnya dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 1000 kali. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah pun menakdirkan kaki kita menapak di Masjidil Nabawi dan juga kening kita bisa bersujud di masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun satu hal yang kadang terlupa, bahwa masjid ini adalah masjid perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Makkah sampai usia 50 tahun ketika beliau sudah diangkat menjadi nabi, berarti dakwah di kota Makkah itu 10 tahun. Bahkan kalau diruntut ke leluhur-leluhurnya, leluhur Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pendiri Makkah Al-Mukarramah dan juga mendirikan Masjidil Haram. Namun subhanallah, ada satu hal yang membuat kita terenyuh melihat perjuangan Rasulullah SAW 10 tahun berdakwah di kota Madinah, tapi belum mencapai hasil yang maksimal. Barulah di akhir-akhir Allah Subhanahu wa taala menakdirkan orang Madinah berkunjung dan juga berbaiat di Baiatur Ridwan sebanyak puluhan orang yang menerima dakwah Rasulullah SAW. Tahun berikutnya datang lagi orang-orang berbaiat sebanyak ratusan
dan menerima dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tahun ketiga ketika hendak Bai'atur Ridwan, tapi Allah menakdirkan Rasulullah yang berdakwah di kota Madinah. Belum juga jasadnya sampai di kota Madinah sudah diterima dengan gegap gempita. Sampai-sampai hampir seluruh kota Madinah menerima dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyebar ke seluruh Jazirah Arabia, tembus ke seluruh benua, sampai menyebar ke seluruh negara termasuk Indonesia. Bahkan subhanallah, satu-satunya agama yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala itulah agama Islam. Sebagaimana Allah menyatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran ini dan aku pula lah yang akan menjaganya. Sebagaimana Allah menjaga Islam ini tetap lestari, namun tidak ada jaminan Islam akan lestari di bumi Indonesia. Maka itu mudah-mudahan kita beserta anak cucu kita, beserta seluruh keturunan kita bisa menjaga keislaman dengan hakul yakin, dengan penuh pengorbanan, dengan penuh kesetiaan kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, masjid yang paling utama adalah Masjidil Haram. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wal salatu fi Masjidil Haram bisab'i bi mi'ati alfi raka'atin. Masya Allah. Dan keutamaan sholat di Masjidil Haram ini, satu kali sholat sebanding dengan 100.000 sholat. Bayangkan para hadirin, seandainya kita hanya memiliki waktu sedikit, katakanlah 63 tahun, dan kita berkeinginan untuk memiliki kebaikan-kebaikan, itu bisa dicapai dengan melaksanakan sholat di Masjidil Haram, tentunya dengan pelaksanaan haji dan umroh. Karena keutamaan ibadah sholat di Masjidil Haram itu berbanding dengan 100.000 sholat kita melaksanakan di masjid-masjid yang lainnya. Masya Allah. Namun di antara keistimewaan ini ada satu keistimewaan yang jarang untuk diingatkan. Apa itu? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa wallahi innaki la khairun ardillah, demi Allah engkau wahai Makkah itu adalah sebaik-baiknya tempat, wa ardullahi wa ahabbullahi ilallah, dan tempat yang paling dicintai oleh Allah, dan juga laula akhrajtu minki, kalau saja saya tidak diusir dari tanah kota Makkah, ma kharajtu, niscaya aku tidak akan pernah untuk meninggalkan Mekah karena saking cintanya aku terhadap kota Mekah. Jadi hadis yang menyatakan keutamaan sholat di Masjidil Haram memang itu luar biasa. Tapi luar biasanya lagi bahwa kota Mekah adalah kota yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka setiap kaum muslimin wal muslimat hendaknya menghadirkan jiwa raganya ke kota Makkah dan Madinah, karena itulah kota yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kadang kita menganggap bahwa ibadah yang utama adalah ibadah sholat, walaupun di tempat yang lain adalah ibadah jihad, adalah ibadah sedekah, adalah ibadah baca Quran, adalah ibadah zikir dan lain sebagainya. Namun sesungguhnya ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah ibadahnya seseorang dengan niat ikhlas dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dicontohkan oleh min jumlatil ulama ilmu tasawwifin, bahwa setiap pelaksanaan ibadah mereka selalu menyiapkan untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan satu ungkapan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap ibadah hendaknya selalu diikuti dengan ilahi anta maqsudi. Ya Allah, hanya Engkaulah yang kami maksud. Waridhoka matlubi, dan keridhoanmu lah ya Allah yang kami cari. Oleh karena itu, maka hujamkanlah ke dalam dada kami semuanya ya Allah
mahabbataka wa ma'rifatak, rasa cinta dan mahabbah, ma'rifat kepadamu. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan ibadah yang dilandasi cinta dan ma'rifat kepada Allah menghantarkan kita kepada kecintaan Allah dan kecintaan Rasul, dan mudah-mudahan insya Allah kita pun ditakdirkan oleh Allah semuanya untuk bisa bersujud di Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, lebih-lebih di Masjidil Haram.